Dan sekarang menjadi sebuah sepak pojok yang akan dilakukan oleh Mark Lok. Melengkung bolanya dan disundul ini. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a leg. Sebagaimana yang diketahui, laga sengit baru saja tersaji antara Persib Bandung versus Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-26 Liga 1 2024-2025. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini berlangsung begitu luar biasa. Persib Bandung yang tampil sebagai tuan rumah, tampil begitu agresif. Sehingga tak heran, Persib Bandung mampu menciptakan beberapa gol ke gawang Persik Kediri. Di sisi lain, Persik Kediri yang tampil tertekan, mencoba memanfaatkan momen dengan melakukan serangan balik. Namun, kokohnya lini pertahanan Maung Bandung sedikit menyulitkan pasukan Macan Putih. Ya, meski Persib Bandung secara pandangan lebih jauh diunggulkan, namun sebelumnya, pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda meringankan anak asuhnya untuk tidak memandang sebelah mata kekuatan Persik Kediri. Menurut pelatih berpaspor Kroasia ini, Persik Kediri merupakan tim berbahaya dan bisa menjadi mimpi buruk bagi Persib Bandung. Bahkan, Bojan menandai dua pemain Macan Putih yang wajib diwaspadai. Kedua pemain tersebut adalah De Valente dan Majed Osman. Penampilan De Valente dan Majed Osman kerap menyulitkan barisan pertahanan tim lawan. Mereka juga punya banyak pemain berpengalaman, banyak pemain bagus. Mereka punya De Valente dan satu penyerang Lebanon, Majed Osman. Dua pemain itu mungkin yang paling berbahaya. Jika kami memberi mereka ruang, mereka bisa sangat berbahaya. Tahun lalu, kami kalah dari mereka di laga kandang. Tentu saja, kami akan berhati-hati terhadap itu dan fokus pada kekuatan kami sendiri. Namun, mereka juga punya beberapa kelemahan dalam tim, dan kami mencoba memanfaatkannya dalam pertandingan, ungkap Bojan Hoda. Persib masih dipucuk, Kevin Mendoza akui tak khawatir selisih poin Maung Bandung semakin didekati Dewa United. Sebagaimana yang diketahui, salah satu rival paling berat Persib Bandung yakni Dewa United, sedang dalam performa yang sangat luar biasa. Hal inilah yang membuat Dewa United semakin mendekati sang pemuncak klasemen Persib Bandung. Di sisi lain, Persib yang berjuang untuk menjauh justru harus menghadapi tantangan yang cukup berat. Selain dilanda badai cedera, banyak orang-orang dalam di liga yang tak suka Persib kembali juara. Hal itu yang membuat Persib semakin sulit untuk mengamankan gelar back-to-back. Meski begitu, kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza tak merasakan kekhawatiran meski saat ini selisih poin timnya dengan Dewa United semakin terus menipis. Kevin mengakui Dewa United semakin menekan Persib Bandung. Meski demikian, kiper kelahiran Denmark ini merasa Persib Bandung masih dalam posisi yang baik dengan menempati posisi puncak klasemen sementara. Tapi jika sebelum musim dimulai ada yang mengatakan bahwa dengan 9 pertandingan tersisa kami masih unggul 5 poin dari peringkat kedua, saya pasti akan menerimanya. Tidak perlu stres atau khawatir karena kami masih di peringkat pertama. Kami hanya perlu menang di pertandingan berikutnya, dan semuanya akan kembali baik-baik saja, ujar Kevin Ray Mendoza. Tentu diharapkan, performa Persib Bandung kembali stabil seperti biasanya. Jika hal itu terjadi, maka, peluang Persib kembali juara sangat-sangat terbuka. Pemain terbaik Liga 2 beri sindiran untuk Kombis setelah lihat sanksi konyol yang diterima Beckham Putra. Sindiran pedas untuk Kombis dilontarkan pemain PSIM Yogyakarta, Rafael Desa Rodriguez, atau yang akrab disapa Rafinha. Rafinha yang memperkuat tim PSIM Yogyakarta itu berhasil keluar sebagai juara 2 Indonesia musim 2024-2025 sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik. Yang menarik justru unggahannya di media sosial Instagram pribadinya. Ya, Rafinha menyampaikan rasa terima kasih kepada gelandang milik Persib Bandung dengan nada bercanda. Hal ini lantaran, Rafinha yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 2 mendapatkan hadiah sebesar 75 juta. Dalam unggahannya, Rafinha memamerkan hadiah 75 juta yang diterimanya sebagai pemain terbaik Liga 2. Uniknya caption yang digunakan sang pemain justru malah berterima kasih kepada Beckham Putra alih-alih kepada penyelenggara. Unggahan ini memang sebuah candaan sekaligus sindiran dari Rafinha. Hal ini lantaran,
Pemain Persib Beckham Putra sebelumnya mendapatkan denda sebesar 75 juta dari Komdis, karena melakukan selebrasi yang dianggap provokasi. Sontak saja unggahan itu pun digeruduk warganet, mereka ada yang dibuat ngakak, namun ada pula yang kembali menyindir Komdis yang terlalu berlebihan memberikan sanksi. Di luar dugaan, Greg Nwokolo mengaku dipanggil Patrick Kluivert untuk perkuat timnas Indonesia. Begini faktanya. Salah satu pemain naturalisasi Kawakan, Greg Nwokolo, mengungkapkan kebahagiaannya karena mengaku dipanggil lagi untuk perkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana yang diketahui, pecinta sepak bola tanah air sudah tidak sabar menunggu siapa pemain yang akan mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert yang bakal debut melatih skuad Garuda. Kejutan pun muncul karena Greg Nwokolo mengaku bahwa dirinya mendapatkan panggilan lagi dari timnas Indonesia. Hal tersebut secara gamblang diungkapkan Greg via akun Instagramnya. Kendati begitu, apa yang diungkapkan Greg mungkin bak candaan semata. Sebab, ia saat itu sedang pamer jersey terbaru dari Erspo. Sangat bahagia bisa dipanggil lagi untuk perkuat timnas buat World Cup Qualification. Ayo Garuda kita kasih yang terbaik. Tolong jangan ada komentar, udah tua di sini ya, tulis Greg Nwokolo dalam keterangan postingannya. Adapun Greg Nwokolo memang sempat membela timnas Indonesia ketika di masa jayanya. Ia saat itu memiliki 8 pertandingan dengan catatan 2 gol. Greg Nwokolo sendiri kini berstatus tanpa klub sejak 2024 lalu. Alih-alih terjun ke lapangan lagi, ia kini lebih sering tampil sebagai pengamat sepak bola. Punya kenangan yang indah, David Da Silva akui sangat kehilangan sosok Bejo Sugiantoro. Juru gedor tim Persib Bandung, David Da Silva mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas berpulangnya Bejo Sugiantoro pada 25 Februari kemarin. Ia mengakui memiliki ikatan istimewa dengan mantan pemain Persebaya Surabaya dan timnas Indonesia tersebut. Baginya, Bejo bukan hanya sekadar mantan pelatihnya, tetapi juga sosok yang sangat dekat dengannya. Itu terjadi sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di Indonesia kala bergabung dengan Persebaya. Penyerang asal Brasil itu juga mengenang bagaimana ia mengenal lebih jauh Rahmat Irianto, putra Bejo yang saat itu baru memulai karir profesionalnya di Persebaya. Hubungan yang dekat ini membuat kepergian Bejo terasa begitu berat bagi David. Sangat sedih, dia sudah seperti keluarga dan saya dekat dengannya sejak saya pertama kali datang ke Persebaya. Dia adalah asisten pelatih tim saya dan saya sangat dekat dengannya. Ini kehilangan yang sangat menyedihkan, dan saya berdoa agar Irianto tetap kuat. Saya mendoakan dia setiap saat dan berharap dia bisa tegar menghadapi kehilangan ini, ungkap David Da Silva. David juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Bejo Sugiantoro, yang harus menghadapi kenyataan pahit ini. Ia juga sudah memberikan dukungan moral kepada Irianto dan keluarganya di masa sulit ini saat dirinya tiba di Surabaya beberapa waktu lalu.